Akan sangat aneh jika ada orang yang tidak mengakui bomber siluman B-2 sebagai sebuah teknologi yang menakjubkan. Pesawat ini juga menjadi bukti nyata kemajuan teknologi Amerika ada di depan pesaingnya. Terbukti ketika Amerika sudah puluhan tahun menerbangkan pesawat tersebut, para pesaingnya belum juga memiliki platform sebanding. B-2 Spirit tetap menjadi satu-satunya bomber siluman yang terbang hingga hari ini. Pesawat itu menjadi salah satu proyek paling ambisius Amerika, tetapi hasilnya benar-benar sesuai dengan ambisi besar tersebut. Pada tahun 1970-an, militer Amerika ingin pengganti bomber B-52. Mereka membutuhkan pesawat yang bisa membawa bom nuklir ke seluruh dunia, terutama ke Uni Soviet, hanya dalam beberapa jam. Dan mereka ingin pesawat ini tidak bisa terdeteksi oleh radar lawan. Seperti yang Anda duga, menyembunyikan pesawat raksasa bukanlah tugas yang mudah. Northrop Grumman, perusahaan pertahanan yang memenangkan kontrak bomber, menghabiskan miliaran dolar dan hampir 10 tahun mengembangkan proyek rahasia tersebut. Tetapi hasilnya adalah pesawat yang revolusioner. Pesawat ini juga mengusung teknologi revolusioner dari perspektif aeronautika. Pesawat tidak memiliki salah satu sistem stabilisasi standar yang Anda selalu temukan di sebuah pesawat konvensional. Tetapi pilot mengatakan dia bisa terbang layaknya sebagai sebuah jet tempur. Sebuah pesawat biasanya terdiri dari badan pesawat atau tubuh utama, 2 sayap dan 3 stabilisator belakang yang melekat pada ekor. Sayap menghasilkan daya angkat dan mengangkat badan pesawat ke udara. Pilot mengarahkan pesawat dengan menyesuaikan komponen bergerak dari sayap dan stabilisator. Menyesuaikan komponen ini akan mengubah cara udara mengalir di sekitar pesawat, menyebabkan pesawat naik, turun, dan berbelok. Stabilisator juga menjaga stabilisasi pesawat. Tetapi bomber B-2 memiliki desain yang sama sekali berbeda. Pesawat ini seperti hanya sayap besar, seperti bumerang. Tetapi desain sayap terbang jauh lebih efisien daripada pesawat konvensional. Alih-alih sayap terpisah mendukung semua berat badan pesawat, maka desain ini berarti seluruh bagian pesawat bekerja untuk menghasilkan daya angkat. Menghilangkan ekor dan badan pesawat juga akan mengurangi hambatan. Efisiensi yang lebih besar membantu perjalanan B-2 terbang jauh dalam waktu singkat. Ini memang bukan pesawat tercepat dan hanya beroperasi pada subsonik tinggi, yang berarti kecepatan tertingginya di bawah kecepatan suara. Tetapi dia bisa terbang 11.000 km tanpa pengisian bahan bakar dan 18.500 km dengan satu pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini bisa kemana saja di bagian bumi ini dengan cepat. B-2 memiliki 4 mesin jet General Electric F118GE100 yang masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 7.800 kg. Model sayap terbang awalnya menghadapi masalah besar soal stabilitas. Tanpa stabilisator belakang, pesawat cenderung akan berputar secara tiba-tiba. Kendala inilah yang menjadikan Amerika menolak desain sayap Northrop Grumman yang diajukan pada tahun 1940. Pada 1980-an, kemajuan dalam teknologi komputer membuat sayap terbang menjadi pilihan yang lebih layak. Northrop Grumman membangun B-2 dengan sistem fly-by-wire yang canggih. Bukannya menyesuaikan flaps melalui cara mekanis, pilot memberikan perintah ke komputer untuk menyesuaikan flaps. Dengan kata lain, pilot mengontrol komputer dan komputer mengontrol sistem kemudi. Bomber B-2 hanya memerlukan 2 orang awak, yakni pilot dan seorang komandan misi yang duduk di kokpit. Sebagai perbandingan, bomber B-52 memiliki awak 5 orang dan B-1B memiliki 4 awak. Ide asli dari B-2 adalah bahwa pesawat tidak akan memerlukan pesawat dukungan. Karena kemampuan siluman, ia harus mampu menembus wilayah udara musuh tanpa dikawal jet tempur. Tetapi dalam prakteknya, B-2 biasanya terbang dengan perlindungan beberapa jet tempur. Amerika tentu saja tidak mau ambil resiko terlalu besar untuk kehilangan pesawat super mahal ini dengan mengirimnya sendiri di medan perang. Jadi pesawat tetap harus dikawal.
Yang paling penting dari B2 adalah teknologi siluman atau rendah diamati. Sederhananya, siluman mampu terbang tanpa terdeteksi melalui wilayah udara musuh. Idealnya, sebuah pesawat siluman akan dapat mencapai dan menghancurkan target yang diinginkan tanpa pernah terlibat dalam pertempuran. Untuk bisa melakukan hal ini, pesawat harus hampir tidak terlihat dengan sejumlah cara. Ini menjadikan pesawat harus mampu menyamarkan diri dengan latar belakang visual dan juga bersuara sangat tenang. Lebih penting lagi, perlu bersembunyi dari radar musuh serta sensor inframerah. Selain itu, pesawat juga harus menyembunyikan energi elektromagnetiknya sendiri. Bentuk datar B2 dan warna hitam akan menjadi kamuflase efektif ketika pesawat ini bergerak di malam hari. Bahkan di siang hari ketika B2 terbang menentang langit biru akan sulit untuk mencari tahu dari mana arah pesawat akan datang. Mesin B2 terkubur dalam pesawat dan ini mampu meredam suara sekaligus mengurangi jejak knalpot. Desain aerodinamis yang efisien membantu menjaga B2 tetap tenang karena mesin dapat beroperasi dalam pengaturan daya yang lebih rendah. Sistem mesin juga bekerja untuk meminimalkan panas. Sensor inframerah termasuk rudal pencari panas biasanya menangkap knalpot mesin. Di B2, semua knalpot melintasi ventilasi pendingin sebelum mengalir keluar dari pot belakang. Menempatkan pot knalpot di bagian atas pesawat juga semakin mengurangi deteksi inframerah karena sensor musuh kemungkinan besar akan memindai pesawat dari bawah. B2 memiliki dua pertahanan utama terhadap deteksi radar. Elemen pertama adalah permukaan pesawat yang menyerap radar. Gelombang radio yang digunakan dalam radar adalah energi elektromagnetik seperti gelombang cahaya. Dengan cara yang sama, bahan-bahan tertentu menyerap cahaya dengan sangat baik seperti cat hitam misalnya. Juga ada beberapa bahan yang sangat baik dalam menyerap gelombang radio. Tubuh B2 terutama terdiri dari material komposit yang merupakan kombinasi berbagai zat ringan. Material komposit yang digunakan dalam bomber B2 dirancang khusus untuk menyerap gelombang radio dengan efisiensi yang optimal. Bahan-bahan ini sangat mahal dan butuh perawatan yang juga mahal. Setelah setiap penerbangan, kru perbaikan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti B2 guna memastikan pesawat masih sesuai untuk misi siluman. Elemen kedua dalam menembus radar adalah bentuk pesawat. Gelombang radio dipantulkan oleh pesawat dengan cara yang sama, cahaya memantul dari cermin. Sebuah cermin datar akan memantulkan gambar Anda langsung kembali ke Anda, hingga Anda akan melihat bayangan Anda sendiri. Tetapi jika Anda memiringkan cermin 45 derajat, itu akan memantulkan gambar Anda lurus ke atas. Anda tidak akan melihat diri Anda sendiri. Sebaliknya, Anda akan melihat gambar dari langit-langit. Sebuah cermin melengkung juga akan mengalihkan sudut cahaya. Jika Anda menembakkan laser pointer di cermin melengkung, sinar laser tidak akan pernah memantul langsung kembali. Tidak peduli bagaimana posisi Anda. B2 juga bekerja seperti cermin melengkung, terutama di bagian depan. Seluruh pesawat tidak memiliki tepi sudut yang tajam. Setiap permukaannya melengkung untuk menangkis gelombang radio dan mementalkan semua gelombang radio tersebut jauh dari sudut gelombang itu datang. Hal lain yang membuat B2 harus ditakuti adalah senjata yang dibawanya. Awalnya tujuan utama dari B2 adalah untuk membawa bom nuklir ke Uni Soviet pada saat perang. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, militer Amerika mendefinisikan kembali peran B2. Bomber tersebut kini diklasifikasikan sebagai bomber multiperan yang dirancang untuk membawa bom konvensional di samping amunisi nuklir. B2 memiliki dua peluncur berputar yang ada di pusat pesawat. Ketika komandan misi siap untuk menembak, dia mengirim sinyal ke komputer onboard. Komputer kemudian membuka pintu teluk bom. Peluncur berputar dan akan menempatkan posisi bom yang benar. Kemudian akan melepaskan senjata tersebut. Peluncur membawa bom konvensional gravitasi serta bom presisi dipandu yang mencapai target mereka. Pesawat dapat membawa sekitar 18 ton amunisi.
Karena biaya tinggi dan relatif kurangnya misi tempur yang sesuai, B-2 kemudian menjadi senjata yang cukup kontroversial. Meski beberapa analis menyebut B-2 sebagai puncak dari pesawat militer, yang lain mengatakan pesawat memiliki keterbatasan yang parah seperti kemampuan siluman yang kerap terganggu oleh cuaca buruk. Tetapi hampir semua orang setuju B-2 adalah pengembangan penting dalam evolusi teknologi aeronautika. Bagaimanapun pesawat ini sangat menakjubkan. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.